Ya, perekonomian masih dibayangi ketidakpastian di tengah pandemi yang belum juga usai. Meski demikian, potensi investasi diyakini masih terbuka lebar. Geliat perekonomian Indonesia masih tertahan berbagai tantangan. Di tengah pandemi COVID-19, upaya pemulihan terus dilakukan di berbagai sektor. Meski ada pengetatan kembali PSBB oleh DKI Jakarta, ekonomi nasional tercatat telah mulai membaik jika dibandingkan kuartal 2. Kementerian Keuangan memperkirakan laju ekonomi masih akan minus di kuartal 3, yaitu di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%. Namun Bank Indonesia menyebut bahwa angkanya lebih baik daripada kuartal 2 lalu, yang minus 5,32%. Kalau perbaikan sudah terjadi, sejak bulan Juli, Agustus terjadi. Dan insya Allah di triwulan 3 itu akan lebih baik dibandingkan triwulan 2. Tahun depan perkiraan kami pertumbuhannya kisarannya 4,8 sampai 5,8%, sedikit lebih tinggi dengan perkiraan pemerintah 4,5 sampai 5,5%. Kemarin di Badan Anggaran disepakati bahwa asumsi makro dalam penyusunan APBN 2021 pertumbuhan ekonominya 5%. Pandemi juga membuat pasar modal bergerak cukup volatile, apalagi sentimen juga datang dari eksternal. Per 23 September, IHSG tercatat terkoreksi 21,9% year to date dan minus 21,46% dalam 1 tahun terakhir. Meski demikian, potensi investasi dinilai masih besar. Ini antara lain terlihat bahwa hingga 15 September tercatat ada 46 emiten baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, kasus COVID-19 tercatat masih terus bertambah di Indonesia, di mana pemerintah telah menegaskan bahwa penanganan kesehatan ini menjadi prioritas dan kunci untuk penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Ancaman resesi pun kian nyata setelah kemarin Menteri Keuangan mengeluarkan revisi proyeksi pertumbuhan yang kemungkinan masih akan minus hingga akhir tahun ini. Di tengah berbagai tantangan ini, apa yang bisa menjadi pilihan investasi terbaik? Kita akan membahasnya bersama Eksekutif Vice President Head of Wealth Management and Premier Banking Commonwealth Bank, Ivan Jaya, serta CEO Sukor Invest Assets Management, Jamie Paul Wointana. Saya menyapa kedua narasumber saya, ada Pak Ivan dan juga Pak Jamie. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam Hot Economy sore ini. Selamat sore. Selamat sore. Ya, ini Bapak-bapak sehat-sehat ya, sama dengan kondisi keuangannya, semoga ya. Sehat. Oke, baik. Tadi seperti pembuka kita bahwa kondisinya Selasa lalu Ibu Sri Mulyani pun sudah mengumumkan prediksi pertumbuhan ekonomi kita masih akan minus dan ancaman resesi kian nyata setelah kuartal 3 ini. Mungkin saya ke Pak Jamie. Pak Jamie, Anda melihatnya seperti apa kondisi makroekonomi kita di tengah dilema antara kesehatan dan juga kondisi ekonomi? Ya, saya pikir memang pemerintah mau nggak mau sedikit harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi ya, yaitu dengan mengerem beberapa aktivitas seperti misalkan PSBB yang dilakukan di Jakarta saat ini. Tentu saja dengan alasan kalau semakin banyak korban yang jatuh, maka tentu saja akan membuat banyak orang takut untuk beraktivitas, dan ini tentu saja malah akan kembali lagi akan menjadi bumerang juga buat ekonomi Indonesia kalau seandainya dibiarkan misalkan rumah sakit overwhelm ya, rumah sakitnya tidak mampu menampung COVID dan lain-lain. Jadi harusnya yang dilakukan pemerintah saya pikir memang udah paling tepat, tetapi in the end memang harus banyak cara seperti program-program PN ya, PN yang dilakukan pemerintah memang harus terus digiatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena memang technically bisa dibilang setelah third quarter nanti kita akan masuk ke technical recession. Jadi berdasarkan definisi daripada resesi itu memang kalau kita bicara di dunia ekonomi itu selalu bilang bahwa sebuah negara itu mengalami resesi kalau 2 kuartal berturut-turut mengalami negatif ya, yaitu kita lihat kuartal kedua kita kemarin dan terakhir ini kuartal ketiga dipastikan akan negatif, apalagi dengan adanya PSBB baru di Jakarta. Dan ini yang paling menarik ya sebenarnya Poppy, kalau kita lihat
selama 20 tahun terakhir semenjak 1998 kita tidak pernah benar-benar mengalami resesi. Jadi selama ini mungkin 22 tahun baru kali ini Indonesia benar-benar terkena ya. Selama kalau kita lihat tahun 2008 memang ada resesi global tetapi tidak berdampak cukup besar terhadap ekonomi kita. Tapi baru kali ini memang benar-benar segi-segi ekonomi, sendi-sendi ekonomi kita kena, terutama UMKM yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita. Oke, baik. Tadi bicara soal, sebelum saya ke Pak Ivan lah, mungkin kalau melihat dari kacamata bankingnya seperti apa begitu. Bicara soal 98, kemudian tahun 2008 yang memang kita sempat juga terpuruk, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 ini, kalau 98 dan 2008 itu kan tetap ada aktivitas fisik begitu ya Pak Jemi. Sementara di 2020 ini kita terbatasi oleh PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya ada mobilitas fisik yang tidak bisa dijalankan. Tadi sektor UMKM yang seperti Pak Jemi bilang adalah yang paling rentan, baik by design ataupun by force gitu. Bagaimana ini Anda melihat dan melerai permasalahan ini? Ya, yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana pemerintah kita untuk menjaga likuiditas pertama, karena ini tentu saja akan yang paling kena itu ada likuiditas dari bisnis UMKM. Baik itu dari sisi pembayaran utang maupun dari kelangsungan hidup ya paling nggak untuk operasional nanti. Tetapi karena waktunya memang cukup panjang, kita banyak yang berpikir kemungkinan besar akan butuh sampai dengan pertengahan tahun depan atau kuartal ketiga tahun depan baru ekonomi mulai benar-benar pulih ya, atau aktivitas UMKM bisa benar-benar jalan. Saya pikir banyak sekali yang harus dilakukan ya, selain dari program-program pemerintah, tapi juga kesadaran daripada UMKM tersebut untuk setidaknya mulai mencari bisnis baru, karena ekonomi kreatif juga banyak membantu ya, membantu ekonomi saat ini, di mana kita lihat tidak adanya mobilitas bisa diganti dengan ada beberapa ekonomi kreatif yang lumayan tumbuh menjamur ya, seperti misalkan makanan rumahan dan lain-lain. Jadi saya pikir memang cara terbaik selain bantuan pemerintah adalah kita juga memang harus kreatif, harus pintar untuk mencari peluang yang ada. Tetapi untuk longer term memang ada beberapa peluang yang bisa dilihat, seperti misalkan di pasar modal. Kalau kita lihat memang jelas beberapa sektor seperti perbankan, tadi Mbak Popi udah bilang ya bahwa saham-saham perbankan misalkan turun jauh lebih dalam kalau secara valuasi dibandingkan dengan tahun 2008, PBV-nya bahkan banyak yang di bawah 1 kali. Nah, ini karena memang di tahun 2008 saham-saham perbankan bahkan tidak mengalami negatif growth ya di earnings ya, dan beda dengan tahun ini rata-rata semua rugi, turun ya pertumbuhan laba bersihnya, bahkan laba bersihnya ada beberapa yang bahkan hampir minus ya. Jadi ini membuat sehingga banyak saham-saham perbankan. Tapi kita lihat ada peluang juga ya pasar modal untuk masuk, karena event ini kan terjadinya biasanya cuma short term ya, misalkan ada koreksi. Kalau kita lihat sepanjang histori pasar modal itu selalu ada yang namanya koreksi ya, dan setiap ada krisis selalu ada opportunity. Jadi saya pikir timing untuk investasi juga tepat ya untuk banyak investor atau masyarakat yang memiliki likuiditas cukup besar. Setidaknya ini untuk menopang ekonomi ya, karena dari right issue ataupun dari porsi obligasi yang ada itu akan diputar juga ke ekonomi nantinya. Oke, baik. Saya ke Pak Ivan. Kalau kita bicara soal pandemi, tentu saja ada beberapa hal yang menjadi lumpuh dari sisi bisnis, juga mengalami kelumpuhan temporer. Kalau dari sisi bank sendiri, ini bagaimana Pak? Kan ada resiko likuiditas, ada resiko kredit. Apa peluang-peluang tadi yang bisa dipilih dari sisi perbankan sendiri oleh para investor saat ini? Baik, terima kasih Mbak Popi. Bahwa sekarang kondisi likuiditas kita justru secara keseluruhan di Indonesia hampir semua bank saya rasa mempunyai likuiditas yang ample kayak gitu ya, karena Bank Indonesia berusaha untuk menjaga agar likuiditas tersebut selalu ada. Dari sisi nasabah sendiri, kebetulan apabila kita berbicara pada segmen nasabah
yang menengah ke atas atau even yang affluent ke atas atau premier atau prioritas kayak gitu. Sebagian besar dari mereka adalah pengusaha. Dengan adanya kondisi apalagi PSBB seperti ini, tentunya agak membuat mereka untuk menahan diri untuk berekspansi dulu, sehingga mereka mempunyai likuiditas yang cukup. Dari likuiditas inilah yang kemudian juga kami amati dari beberapa waktu ini, bahwa mereka daripada uangnya tidak muter, mereka menempatkan pada instrumen-instrumen investasi. Nah, nanti mungkin kita bahas lebih dalam instrumen investasi apa yang cocok terutama untuk di pandemi ini. Oke, baik. Kalau kita bicara soal lantai bursa begitu ya, banyak sekali sentimen yang berkembang, terutama sentimen negatif sebenarnya. Dalam 1 bulan terakhir ini saja kita tahu bahwa trading halt sempat terjadi dan IHSG ambruk begitu. Nah, Pak Jemi, Anda melihatnya apa saja yang bisa berdampak pada ekonomi dan juga iklim investasi di Indonesia? Kita tahu bahwa akan terjadi pemilihan kembali di Amerika begitu di bulan November, kemudian soal kebijakan The Fed dan juga soal lockdown yang katanya ada isu Eropa nih bakalan lockdown lagi. Ini bagaimana Pak Jemi? Ya, saya pikir ini ada isu yang paling penting selama COVID ya, terutama kalau kita bicara ekonomi, maka lockdown itu adalah biang daripada ekonomi yang turun tajam ya. Jadi kita tahu dengan adanya lockdown, tadi sudah sempat bahas di awal, itu mobilitas tidak terjadi, dan yang paling menarik adalah begitu banyak industri yang benar-benar tidak bisa dibuka ya. Jadi pabrik-pabrikan, dan itu yang membuat sehingga ekonomi pasti akan ambruk ya, seperti tadi disebut. Jadi memang isu-isu ini juga yang kita lihat menjadi isu utama daripada investasi pasar modal selama beberapa bulan terakhir. Dan yang paling menarik, IHSG sendiri sudah terbukti ya, pada hari Kamis waktu itu saya ingat ada pengumuman tentang lockdown, hari Jumatnya langsung turun ya. Saya lupa hari Rabu apa Kamis, tapi Jumatnya juga masih turun. Dan walaupun akhirnya udah mulai recover, tapi kita lihat bahwa masih banyak yang masih pesimis ya dengan ekonomi kita, terutama apakah lockdown ini masih akan berlanjut, karena kan baru 2 minggu, nanti mungkin bisa diperpanjang lagi dan lain-lain. Karena memang jujur walaupun dibatasi, cuman misalkan contoh rumah makan tidak makan di dalam, tapi sebenarnya ini juga sangat mempengaruhi ya demand ya, terutama kan kalau kita tahu orang nongkrong itu pasti belanja dana seperti rokok atau mungkin minuman dan lain-lain. Jadi memang secara ekonomi juga memang akan tetap kena. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ada beberapa yang bahkan optimis kuartal ketiga minusnya tipis atau mungkin plus sedikit ya. Mungkin ada 1-2 analis ekonom, tetapi dengan adanya PSBB di Jakarta kemarin yang mulai berlangsung dari minggu lalu, itu membuat sehingga semua optimisme kembali hilang ya. Dan kita tahu bahwa kuartal ketiga udah pasti minus. Yang pasti kita lagi menunggu nih berapa lama PSBB di Jakarta. Nah, menarik lagi tadi Mbak Popi udah bilang bahwa sekarang lagi isu di seluruh dunia, Eropa terutama, apakah lockdown lagi. Nah, ini tentu saja akan kena juga ke kita, dan pasar modal kita kelihatan terutama IHSG lately kan nggak kuat ya. Kalau kita lihat salah satunya itu karena tentu saja dengan ada lockdown, maka demand terhadap produk-produk raw material Indonesia misalkan tentu saja akan turun. Beberapa produk-produk yang kita ekspor juga tentu saja harganya pasti akan turun, bukan cuma demand, tapi contoh kita bicara harga batu bara, harga nikel dan lain-lain, emas pada waktu mulai bursa saham terkoreksi, kita lihat harga emas juga, harga nikel dan beberapa harga komoditas lain malah turun juga ya. Jadi memang ini sangat berkorelasi ya kalau kita lihat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Hot Ekonomi dengan topik pilihan kami hari ini, pilihan investasi di masa pandemi. Jangan kemana-mana karena ini topik yang menarik, pemirsa. Tetaplah bersama kami.